مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang iman dan korelasi antara keimanan dengan perkataan baik atau diam. Nah, sekarang yang kita bahas adalah perkataan baik atau diam. Yang pertama, yang dimaksud dengan diam di dalam berucap itu dua. Diam dari keburukan. Jika ada ucapan-ucapan yang tidak baik untuk kita ucapkan, maka di saat itu diperintahkan kita diam. Yang kedua, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Sebagian ulama menambahkan lagi yang ketiga, ucapan-ucapan yang memunculkan fitnah. Maka tiga hal ini wajib untuk kita diam. Yang tidak bermanfaat walaupun hukumnya mubah, boleh-boleh saja berbicara yang tidak ada dosa di situ. Tapi para ulama mengatakan kalau sudah terbiasa lidah kita gunakan untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka suatu saat pasti dia terjatuh kepada yang haram. Jadi berbicara itu yang baik, yang bermanfaat, maka itu boleh dibicarakan. Tapi selain daripada itu, maka ada baiknya untuk dihindari. Ada seorang ulama bernama Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan, seandainya laukana al-kalam fil khair kafidda lakana sukut anisyar kadzahab. Seandainya mengucapkan kalimat yang baik itu nilainya seperti perak, maka sungguh diam dari keburukan itu nilainya seperti emas. Karena setiap lafaz yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan itu tertulis di dalam kitab yang nanti kita terima di yaumil qiyamah. Sehingga para ulama mereka berlomba-lomba mengarang kitab tentang kemuliaan diam. Di antaranya Al-Imam Ibnu Abi Dunya yang lahir tahun 208 Hijriah, meninggal 281 Hijriah, punya kitab berjudul Kitabu Somti wa Adabil Lisan, kitab tentang diam dan adab-adab berbicara. Kemudian kitab ini diikhtisar, dirangkum oleh Al-Imam As-Suyuti, kemudian ziyadah, ditambah beberapa fawaid berjudul Husnu Samti fi Somti. Ada juga ulama bernama Ibnul Banna mengarang kitab berjudul Ar-Risalatul Mughniyah fi Sukuti wal Luzumil Buyut. Ketiga kitab ini berisi tentang pembahasan mengenai keutamaan diam. Sehingga kesimpulannya dinukilkan di dalam satu riwayat, as-somtu sayyidul akhlak, diam itu pemimpinnya akhlak. Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, beliau mengatakan, al-aqil idza takallama tafalsafa wal jahil idza takallama tafallata. Orang yang berakal itu ketika dia berbicara, dia berpikir
secara mendalam terlebih dahulu. Apakah ini ucapan yang disampaikan memunculkan fitnah, ataukah ini bisa menyakiti hati orang, ataukah ini nanti justru memberikan masalah. Dia berpikir terlebih dahulu baru berucap. Tapi kalau orang bodoh, dia berucap dulu baru berpikir. Itu pernyataan Imam Malik bin Anas. Karena lisan ini Nabi katakan diantaranya orang yang paling banyak terjerumus ke dalam neraka disebabkan oleh dosa lisan. Hal yakubun nas ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi. Berapa banyak orang tersungkur dengan wajah di dalam neraka dan juga dengan leher-lehernya di dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa lidahnya. Ini sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, diam di sini bukan berarti kalau ada keburukan, ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, kemudian kita diam. Justru diam kita itu mungkar. Makna diam di sini yang saya jelaskan tadi, diam dari ucapan yang buruk, diam daripada ucapan yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga diam dari ucapan yang memunculkan fitnah. Tapi kalau ada kemungkaran, ada kejahatan yang terang-terangan berada di hadapan mata kita, kemudian kita diam, maka diam kita adalah kemungkaran. Ridho bil kufri kufrun. Ada pepatah mengatakan kita ridho kepada kekufuran adalah satu kekufuran. Kita ridho kepada satu maksiat adalah satu kemaksiatan. Man aana ala maksiatin walau kana bi syatri kalimat kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu ikut andil di dalam satu perbuatan maksiat walaupun sepotong kata, maka dia terlibat di dalam maksiat tersebut. Kalau terang-terangan, maka wajib kita sampaikan, wajib kita tegur. Tapi dilarang tajassus, memata-matai, kecuali pihak berwajib, tugasnya demikian. Tapi sesama kaum muslimin tidak boleh memata-matai, wala tajassasu, kata Allah. Memata-matai tujuannya ingin mencari aib seseorang. Nah, itu yang dilarang di dalam Al-Quran.